Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kristus telah bangkit, soraklah. Kristus telah bangkit membawa kemenangan. Dia bangkit, akan ada pengharapan. Dan karena dia hidup, ada hari esok. Kita berdoa. Sungguh besar kasih dan rahmat-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah bangkit, dan karena kebangkitan-Mu kami memperoleh kemenangan dan keselamatan dalam hidup. Oh Bapa yang baik, berkatilah hidup kami untuk kami tetap setia kepadamu. Dan kami Tuhan terus tetap melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Berkati juga perjuangan hidup kami, untuk kami tetap berjuang dan memberitakan kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Jangan takut, Kristus telah bangkit. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 2, ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ini adalah satu peristiwa ketika Kristus bangkit. Dan pada peristiwa itu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka masih belum mengingat tentang perkataan Tuhan bahwa Dia akan bangkit dari antara orang mati. Lalu ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka tidak menemukan kubur itu telah kosong. Lalu malaikat Tuhan menyampaikan berita kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari orang yang sudah bangkit dari kematian? Mengapa kamu mencari orang yang sudah dibangkitkan?" Dan mereka juga ketika mendengar perkataan malaikat, mereka belum sepenuhnya mengerti dan mengingat perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita semua juga berpikir dan memahami bahwa kalau orang yang sudah mati, ya sudah. Lalu biasanya orang Israel kalau orang sudah mati, dikuburkan, dikasih kain kafan, lalu mereka berziarah begitu. Samalah mungkin budayanya seperti kita ya, ziarah ke makam. Lalu tiba-tiba mereka melihat bahwa tidak ada lagi. Dan ketika malaikat menyampaikan itu, mereka sampaikan kepada semua murid-murid yang berkumpul di satu tempat. Lalu mereka berdiskusi, apakah mayat Tuhan Yesus dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Ataukah mayat Tuhan Yesus bisa diambil oleh tentara-tentara Romawi? Mereka saling berdiskusi, memikirkan apa yang akan harus mereka lakukan karena peristiwa itu. Tapi ketika mereka juga sedang berkumpul di tengah-tengah rasa takut, khawatir, dan cemas, malaikat juga mengingatkan kepada mereka. Maria katakan, "Kami bertemu dengan malaikat Tuhan." Dia katakan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, mereka terus berdiskusi, mereka terus berpikir keras bagaimana murid-murid juga bertindak akan peristiwa demi peristiwa yang menurut mereka belum memiliki kepastian. Lalu di tengah-tengah ketidakpastian itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu mereka di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ada kelegaan, ada sukacita, ada pengharapan. Mereka ketika mendengar suara Tuhan Yesus,
Benar-benar itu suara gurunya. Dan Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Aku sudah bangkit dari antara orang mati. Dan karena Kristus bangkit, ada kemenangan dalam hidup. Karena Kristus bangkit juga ada pengharapan di masa depan. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan, sia-sialah iman percaya kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, dia sama seperti kita. Tapi karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka ada keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ada jaminan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan di masa yang akan datang. Ada kehidupan yang lebih baik. Dan juga ada satu kondisi yang lebih baik. Karena segala sesuatu yang sempurna akan datang. Dan kita sekarang sedang menikmati kehidupan yang tidak sempurna di dalam dunia ini. Dan kehidupan yang tidak sempurna ini kita jalani. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi takut, cemas, khawatir dalam hidup kita, kita harus ingat, jangan takut, Kristus telah bangkit. Kiranya Tuhan menolong kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, untuk kami terus berpengharapan kepadamu. Kami serahkan rasa khawatir, cemas dalam hidup. Kami percaya Kristus bangkit memberi kemenangan kepada kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan,